Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah, perkembangan dan peletak dasar ilmu ushul fiqh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Putri Isnaini sebagai moderator. Di sebelah saya ada Gesan Pramudita, sebelahnya lagi ada Najwa Sona, dan yang terakhir yang di belakang itu ada Fajar Nur Sidik. Nah, pemateri pertama ini akan dibacakan oleh saya sendiri, Alisa Putri Isnaini. Yang pertama ini ada periode sahabat. Periode sahabat ini sejarah fikih bermula pada masa para sahabat, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebab pada masa Nabi Muhammad, semua sengketa hukum diselesaikan dengan cara musyawarah dengan masyarakat. Sekalipun sesekali muncul satu atau dua perkara hukum yang kemudian diselesaikan dengan ijtihad oleh para tetangga, namun hasil ijtihad tersebut baik positif maupun negatif tetap dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua ini masih dengan yang sama, periode sahabat pada masa Islam untuk berijtihad dan menegakkan hukum, masyarakat menggunakan fikih sebagai alat berijtihadnya. Hanya saja bentuk fikih baru yang mereka gunakan masih dalam taraf yang paling dasar dan belum banyak variasi dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita pahami saat ini. Selain itu, masahah mursalahnya digunakan dalam kasus pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang eksplisit dari Al-Quran maupun sunnah Rasul yang memerintahkan atau melarang pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Tetapi secara umum, tindakan tersebut dilakukan dalam upaya memelihara tujuan syariah. Pemateri kedua akan dibacakan oleh Fajar Nur Sidik. Oke guys, perkenalkan, nama saya Fajar Nur Sidik sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang periode tabi'in. Periode tabi'in setelah masa sahabat. Saat ini atau periode tabi'in atau masa tabi'in itu setelah masa sahabat. Saat ini banyak kasus hukum baru muncul. Sebagiannya belum ada pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Hal ini terjadi seiring dengan meluasnya wilayah Islam, di mana populasi Islam atau Muslim semakin beragam, bukan hanya dari bidang kebudayaan dan adat istiadat lokal, tapi juga dari bidang bahasa, peradaban, apalagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Tokoh hukum Islam yang bertindak sebagai pemberi fatwa hukum muncul untuk menangani kasus-kasus hukum ini. Mereka ini memperoleh ilmu dan pengalaman. Mana kabarnya? Memperoleh ilmu dan pengalaman di bidang ijtihad dan hukum dari para sahabat pendahulu mereka. Periode tabi'in ini, para ahli hukum generasi tabi'in melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat. Meskipun demikian, mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, serta fatwa Asy-Syahabi, Ijma' al-Madinah, Ijma' asy-Syahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang dibuat oleh generasi sahabat. Periode tabi'in ini memiliki sumber rujukannya itu memiliki kebebasan untuk memilih metode mereka yang anggap paling efektif. Oleh karena itu, beberapa ulama tabi'in menggunakan metode qiyas yang berarti menemukan ilmu hukum suatu nas dan kemudian menerapkannya pada kasus hukum yang memiliki Allah yang sama tetapi tidak memiliki nas. Sebagian ulama lebih memilih pendekatan maslahah
melihat bagaimana tujuan hukum selaras dengan kemaslahatan yang terkandung dalam prinsip-prinsip syara. Itu terkait mengenai periode tabi'in. Selanjutnya, periode imam mazhab akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Najwa Sona. Yang ketiga, periode imam madhab. Sejarah usul fikih, periode imam madhab dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa sebelum dan sesudah Imam Syafi'i, dan periode setelah Imam Syafi'i. Periode sebelum Imam Syafi'i yaitu Imam Abu Hanifah bin Nu'man mendirikan madhab Hanafi, tinggal dan berkembang di Irak sebelum munculnya Imam Asy-Syafi'i. Metode ijtihad Imam Abu Hanifah semakin jelas dibandingkan dengan zaman tabi'in. Gifas dan ijtihad sangat dikenal dalam berijtihad. Langkah-langkah ijtihadnya ialah secara berurutan merujuk pada aspek memilih salah satu dari berbagai fatwa para sahabat. Dalam satu kasus hukum, selama Imam Abu Hanifah menemukan jawaban hukum dari sumber rujukan tersebut, dia tidak akan melakukan istinbat hukum sendiri. Menariknya, Imam Hanafi tidak menggunakan pendapat ulama tabi'in sebagai referensi, karena ada jarak yang jauh antara Rasulullah dan umat dari generasi abad lain berpendapat. Kedudukannya dalam hal ijtihad sama dengan kedudukannya para tabi'in. Mazhab Imam Syafi'i. Tampilnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah menandai periode kedua dari Imam Madhab. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, metode usul fikih belum menjadi disiplinnya ilmu yang independen dan belum dibukukan pada masa ini. Karya Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Ar-Risalah muncul dengan cara yang sama seperti suatu disiplin ilmu lahir dan berkembang. Asy-Syafi'i mewariskan pengetahuan luas sebagai hasil dari proses panjang berkembang ilmu dari para pendahulunya. Dengan kata lain, tidak perlu dikatakan bahwa Asy-Syafi'i bukanlah orang yang pertama menciptakan ilmu usul fiqh, seperti yang salah dipahami oleh beberapa pihak. Namun di tangan ilmu usul fiqh menjadi ilmu yang independen untuk pertama kalinya, tentu saja dari sudut pandang substansi ilmu Ar-Risalah. Untuk Selanjutnya ada masa sesudah Imam Asy-Syafi'i. Ada kemungkinan bahwa abad ketiga Hijriah adalah masa keemasan fikih Islam, karena suasana diskusi terbuka dalam ilmu ini sangat menggairahkan, yang menghasilkan munculnya para ulama dalam bidang ini. Sejarah menunjukkan bahwa keadaan yang menyenangkan ini tidak bertahan lama karena dirusak oleh pemikiran orang-orang yang tidak ahli dalam fikih. Mereka membuat keputusan hukum yang kontroversial dan membingungkan orang. Selain materi fatwa mereka yang saling bertolak belakang dengan fatwa para ulama terkemuka, hal itu juga disebabkan oleh fakta bahwa fatwa mereka sebagian besar tidak dibangun di atas landasan dalil dan metodologi yang sesuai. Akibatnya, masalah penuntupan pintu ijtihad mulai terdengar pada pertengahan abad keempat. Keadaan ini diperparah oleh hilangnya kepercayaan diri para ulama yang sebenarnya memiliki kemampuan berijtihad yang tampak pada masa itu. Mereka tidak berpendapat bahwa tidak ada lagi ulama yang dapat dianggap sebagai mujtahid mutlak dalam hal keilmuan setelah imam mazhab yang keempat, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Namun, usul fikih semakin sempurna, berbeda dengan fikih. Para ulama setelah Asy-Syafi'i mengembangkan pembukuan dan pensistematisan usul fikih. Usul fikih sebagaimana diketahui, validitas fikih dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan usul fikih sebagai metode ijtihad. Karena itu, ilmu ini sangat penting pada masa itu, terutama karena ia berfungsi sebagai alat untuk perdebatan ilmiah di bidang fikih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya dimohon maafkan dan dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aidin.